Pernahkah kamu merasa rumahmu tidak benar-benar kosong? Pernah mendengar langkah kaki padahal kamu sendirian? Atau mencium bau bunga melati saat tak ada bunga satupun di rumahmu? Kalau iya, bisa jadi rumahmu sedang dihuni oleh entitas yang tidak terlihat. Dalam budaya Indonesia yang kaya akan cerita mistis, ada banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tidak hanya dihuni oleh manusia. Dan malam ini, aku akan membawamu menelusuri tanda-tanda rumah berhantu. Hantu lokal yang sering muncul di hunian orang Indonesia, serta 5 cara membersihkannya dengan cara tradisional dan penuh makna budaya. Cerita ini tidak hanya akan membuatmu merinding, tapi juga membuka matamu tentang dunia yang selama ini mungkin kamu abaikan. Tanda pertama, suara-suara aneh di malam hari. Di banyak kasus rumah berhantu, penghuni sering mendengar suara langkah kaki, pintu terbuka dan tertutup sendiri, atau bahkan suara tangisan dan tawa dari ruangan yang kosong. Di Jawa, banyak yang percaya bahwa suara seperti ini adalah ulah wewe gombel, kuntilanak, atau pocong yang senang mempermainkan manusia, terutama kuntilanak, yang dikenal dengan suara tawa khasnya dan bau melati yang menguar. Kadang, suaranya hanya muncul pukul 2 hingga 3 pagi, saat disebut sebagai jam gaib. Tanda kedua, perubahan suhu secara tiba-tiba. Kamu sedang duduk santai, lalu tiba-tiba ruangan menjadi sangat dingin tanpa alasan jelas. Menurut kepercayaan masyarakat Bali dan Jawa, perubahan suhu ekstrem ini bisa menandakan kehadiran makhluk gaib. Hantu seperti genderuwo atau banaspati dipercaya memancarkan aura dingin yang bisa membuat tubuh manusia langsung menggigil. Biasanya, ruangan yang dingin itu adalah ruangan yang jarang digunakan, gelap, atau penuh barang lama. Tanda ketiga, hewan peliharaan bersikap aneh, anjing yang menggonggong tanpa alasan ke sudut ruangan, kucing yang mendesis ke arah pintu kosong, atau burung peliharaan yang tiba-tiba mati. Dalam budaya Betawi dan Sunda, ini dianggap pertanda bahwa hewan-hewan itu sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Karena dalam kepercayaan lokal, hewan memiliki kepekaan terhadap makhluk tak kasat mata. Jika kamu melihat anjingmu sering menggonggong tengah malam ke arah yang sama, hati-hatilah. Tanda keempat, sering kehilangan benda-benda kecil. Banyak orang mengira ini hanya karena lupa, tapi jika terlalu sering, bisa jadi ini ulah tuyul. Tuyul adalah makhluk kecil mirip anak-anak yang suka mencuri uang atau barang kecil. Banyak kisah dari warga di Jawa Timur dan Banten yang percaya bahwa jika uang receh terus menghilang atau dompetmu sering berpindah tempat, itu ulah tuyul yang dipelihara oleh orang lain dan dikirim untuk mencuri. Tanda kelima, penghuni rumah sering sakit atau mengalami mimpi buruk. Dalam banyak cerita rakyat di Kalimantan dan Sulawesi, sakit yang tidak kunjung sembuh bisa disebabkan oleh makhluk halus yang menetap dalam rumah. Mereka menyerap energi manusia dan membuat tubuh cepat lelah, bahkan jatuh sakit. Mimpi buruk berulang, terutama mimpi melihat rumah tua, dikubur hidup-hidup, atau melihat sosok gelap di kamar, adalah pertanda paling kuat bahwa ada gangguan gaib di rumahmu. Lalu, makhluk-makhluk apa saja yang dipercaya sering menghuni rumah? Pertama, kuntilanak, dikenal sebagai arwah perempuan yang meninggal saat mengandung atau dibunuh secara tragis. Ia sering menampakkan diri di kamar kosong, kamar mandi, atau di dekat jendela, suka menangis atau tertawa di malam hari. Kedua, pocong, sosok hantu yang tubuhnya terikat kain kafan. Konon, arwah orang yang tidak dilepaskan tali kafannya akan gentayangan. Ia sering muncul di dekat tempat tidur atau halaman belakang rumah. Tanda kehadirannya adalah bau tanah basah. Ketiga, genderuwo, sosok besar berbulu lebat yang suka tinggal di rumah kosong atau sudut rumah yang gelap dan lembab. Ia bisa mempengaruhi emosi penghuni rumah, membuat orang cepat marah, depresi, dan mudah bertengkar. Ia juga dikenal suka menggoda perempuan. Keempat, tuyul, makhluk kecil seperti anak-anak yang sering digunakan untuk mencuri uang. Ia sering tinggal di lemari, bawah tempat tidur, atau atap rumah. Walau jarang menampakkan diri, aktivitasnya terlihat dari benda-benda yang berpindah sendiri. Kelima, lelembut atau jin penunggu rumah. Tidak semua jin bersifat jahat, tapi jika sudah merasa terganggu, mereka bisa membuat rumah tidak nyaman. Biasanya muncul dalam bentuk bayangan atau suara-suara aneh. Setelah mengenal tanda dan jenis hantu yang mungkin menghuni rumahmu, sekarang kita bahas bagaimana cara mengusir atau membersihkannya. Semua metode ini menggunakan pendekatan tradisional Indonesia agar terasa lebih dekat dan otentik. Cara pertama, mengadakan selamatan atau tahlilan. Di banyak daerah di Jawa, acara ini dipercaya bisa menenangkan arwah atau energi negatif di rumah. Membaca doa, memanggil tetangga, dan memberikan sedekah makanan adalah bentuk penguatan energi positif. Cara kedua, menyebar garam
dan bunga 7 rupa. Di budaya Bali dan Betawi, garam dianggap mampu menyerap energi negatif. Bunga 7 rupa memiliki makna spiritual untuk mengundang kedamaian. Taburkan di 4 sudut rumah, di bawah tempat tidur, atau di ruangan yang terasa tidak nyaman. Cara ketiga, membakar kemenyan atau dupa khusus. Asap dupa dipercaya mampu membersihkan udara dari kehadiran gaib. Dupa yang dibakar sambil dibacakan doa atau mantra bisa membuat makhluk halus pergi. Di Bali, dupa dipakai dalam upacara pengusiran roh jahat. Di Jawa, kemenyan digunakan oleh para dukun atau paranormal. Cara keempat, menaruh benda pelindung seperti keris, batu akik, atau rajah. Benda ini dipercaya memiliki energi penolak bala. Di rumah-rumah kuno Jawa, sering ditemukan keris pusaka yang diletakkan di atas pintu atau di dalam lemari untuk menjaga rumah. Di daerah Kalimantan, mandau atau senjata tradisional Dayak digunakan untuk melindungi dari roh jahat. Cara kelima, mengganti posisi furnitur dan rajin membersihkan rumah. Rumah yang kotor dan berantakan mudah menjadi tempat bersarangnya energi negatif. Ilmu Feng Shui lokal percaya bahwa sirkulasi udara dan cahaya yang baik bisa mengusir energi yang buruk. Menyapu rumah hingga ke sudut-sudut, membuka jendela setiap pagi, dan mengganti posisi tempat tidur atau lemari juga dipercaya bisa membuat makhluk halus merasa tidak nyaman dan pergi. Cerita dari banyak orang menunjukkan bahwa tidak semua rumah berhantu menakutkan. Ada juga yang hanya ingin dikenali keberadaannya. Mereka muncul karena dulu rumah itu pernah menjadi tempat tragedi atau karena ada perjanjian gaib yang belum terselesaikan. Jadi, jika rumahmu menunjukkan tanda-tanda yang disebutkan tadi, jangan langsung panik. Kenali dulu penyebabnya. Bisa jadi hanya energi yang tertinggal, atau memang ada sesuatu yang tinggal bersamamu. Hantu suka menghantui rumah karena berbagai alasan, trauma masa lalu, keterikatan emosional, atau karena merasa terganggu oleh aktivitas manusia. Mereka tidak selalu jahat, tapi kehadirannya bisa membuat hidup kita tak tenang. Ingatlah, membersihkan rumah bukan hanya soal mengepel lantai atau menyapu halaman, tapi juga membersihkan energi yang tak terlihat. Karena rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, bukan tempat paling menakutkan. Dan siapa tahu, saat kamu tidur malam ini, ada yang sedang berdiri di sudut ruangan, memperhatikanmu diam-diam, berharap kamu tahu bahwa dia ada di sana.